geusnya. KB geus on ya. Ya geus on KB. Oke. Ayo tuh. Opening. Mana urang? Geus sih teh? Sudah? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh mau ngers. Masih ga itu. Kasih Openingnya juga YouTuber we. Bener. Udah ya. Cing Abdel. Cing Abdel Aduh. Kumaha Bandung geus mulai musim hujan, jadi bobotoh mau ngers, jaga kondisi, jaga imunitas ya karena biasanya lamun geus mulai hujan teh kan aklimatisasi cuaca. Betul. Yes. Awak sok rada soak, biasanya diberi hujan, diberi angin, jol gering kan. Nah, betul. Dan jangan lupa juga untuk menjaga saldo kamu ya. Eta paling penting tah. Soknya nu boga produk naon nu hayang dipromokeun, boleh langsung hubungi si Mamang. Yes, itu dia. Dan Saling support lah. Ya, di samping harus saling support, kamu juga support si Mamang dong ya. Oh, kalau ada barcode di scan. Barcode-na scan sok lah, cobaan we. Tinggal we lah. Kan eta sok penasaran tah naon ieu euy. Naon ieu teh? Biasanya kan netizen mah gitu keponya. Sok atuh. Scan dan Lumayan ikuti lah. petunjuk yang ada di sana. Betul. Iya kemarin urang aya giveaway nya. Ada. Giveaway pemain nu didambakan lah. Gabung ke Persib tapi tegabung atau acan. Nah, itu dia. Di awal kita mau mengumumkan dulu ya, ini komentar terbaik. Sebenarnya kita akan memilih 15 coach ya. Ada tapi 15. yang beruntung dibacakan 4. 4 Ya. Gigi Awang ya. Tapi nanti editor akan bekerja sangat keras sekali ya memunculkan si potongan-potongan itunya ya. Iya, komentarnya. Cling. Nah, Dimulai dari yang akan dibacakan oleh saya nih ya. Selamat buat Fikri Rahman. Pilihan Fikri orang pemain HD nu can pernah ka Persib. anjir sieun nyeun ieu euy. Starting 11 bro. 11 langsung Ya bro kan? edan. Kiper Hendro Kartiko, Fabian Bartesna Indonesia teu geuning. Iya, Anjir, bener. mantap Oke lah. ya. Back Ben Berlian. Si Ben Berlian dong. Orang Garut. Orang Garut ya. Ya, ini right back pemain idola indung urang. Mane nu milu mawa SFC juara dan salah satu permainanna HD cek saya mah nya. Sehari Terus Christian Warobay, left oke backnya ya, pemain cepat alus dina transisi menyerang ke bertahan. Habis itu duet center backnya ada Bio Paulin Pierre dan orang ya, Bio Evaldo Silva. Evaldo teh PSS Sleman ya. Ya. Evaldo Persijap deh. Oh Persija PSS sih. Ini Evaldo Silva de Asis. Nyanya Persija pernah ke Persijap PSS ya. oge. Oh pernah di PSS oke kan. Gelandangna aya Gustavo Lopez dan Zahrahan. Iya. Kerangar, pengatur serangan sakali ewang. Benar. Terus juga sayap kanan kiri Greg Nuokolo dan Ian Luis Cabes. Ya, Teka benar. bayang tah serangan balik nanya. Oke. Terus sok jadi eksekutor bola mati. Ya strikerna mana nya? Karena mana ieu kapotong Terus kapotong juga geus lah. Nyata lah pokoknya Fikri Rahman ya. Ya, dengan formasi 4-4-2 Fikri Rahman. Tah kayak cuplikannya di belah dia tah. Selamat. Belah dia. Dia ngagawekeun editor we tah. Kumaha carana di belah dia tah. Coach, salah coach. Orang pemenang ya ada Moonrock Feeds, Moen Rawak Feeds dari komen YouTube. Saya baheula pas zaman perang bintang sok ngalamunkeun back Sudirman bisa trio jeung Robi Darwis jadi Mulyadi. Tengahna aya Fahri Husaini striker Perisandria. Perisandria teka Persib nya. Pernah. Pernah. Pernah ke Persib. Oh pernah. Pernah ke Persib. Oh. Tapi udah jelang-jelang usia senja teh. Nya. Pami ieu pamain araya keneh dina FM geus dijadikeun satim ku kami Edan. mengabulkan lamunanku cenah. 80-an mah akhir can aya FM masih kena CM. Cem, Si bener. providernya masih Eidos. Ya. Ngora Nah, cuplikannya ada di sini. Hiji deui ieu aya Ihsan Santana. Tahun Ihsan 96 aya striker timnas asal Persiraja Oh, ngaranna bener. Irwan Syah. Irwan Syah tah. Sering digadang-gadang bakal ka Persib, malah pas timnas TC di Bandung pas pelatih Naheng Willems beres uji coba Siliwangi sempat diarak ku bobotoh. Tapi teu pernah ke Bandung sampai meninggalna kena tsunami Aceh. Korban tsunami. Korban tsunami Irwan Syah. Oh Irwan Syah teh. Wah urang karak apal ya asli. Tsunami. Waduh. Nah, Irwan Syah emang striker Persiraja kan bola kan legend ya, Iya, legend legendna Persiraja. Persiraja. Yang Tarmizi Rashid aya bola. Ya Tarmizi Rashid bener. Ya, silakan lihat cuplikannya di sini. Ayolah pokoknya make 15-na aya muncul. Gimana itu Ki? Pilihan Pilihan mana Ki? Iya Satya Permana ya. Edan. Pemain pertamana Kurnia Mega. Oke. Kabayang tengilna di Arema pas lawan Persib tapi mun ka Bandung bakal jadi idola juga si Wanggai. Oke. Iya. Terus ada Irfan Bahdim cenah. Bahdim. Cocok yang pelapis Wander Luiz jeung Castillion ibarat kawas Wanggai jeung pas zaman Ezi jeung Bauman. Oke. Jadi Boleh, striker boleh. backup. 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 Terus Andik Firmansyah cenah. Teu kabayang sayap kanan
sayap kanan Febri, kiri Andik. Oh ngebut cegaranya. Eta dan pisan abret-abretan. Terus Evan Dimas, tapi mau cocok sih jang formasi 2 striker mah. Nah, ieu terakhir ya. Naon? Andi Odang. Andi Odang cocok jeung duet Ade Londok. Andi Odang legend Persebaya nya jeung PSM-nya. Idola bonek eta mah Andi Odang kami haus golmu teh aja. Andi Odang tukangna make K teh Odanek teh. Andi Odang NK teh. Tapi nah duetnya jeung Mang Ade Londok. Kurang eta Reva Maturida. Reva ini membayangkan Greg Nwokolo terus alus lah pokoknya mah saya lengkap pisan ngulas Greg Nwokolo ya kan bisa duet jeung Esteban Vizcara cenah kan bisa lengkap lah Reva Maturida. Itu beberapa di antara Itu ya. dia. Dan yang lainnya kamu juga bisa lihat di sini. Ayolah, 15. Di sini. Semua pemenangnya yang ada pemenang di sini DM aja ke Instagramnya Rifan Pradipta atau Twitternya. DM nama, alamat, nomor telepon, ntar hadiahnya dikirim. Hadiahnya kumaha aing nya. Yang penting mah aya lah hadiahnya. Langsung hadiahnya ti Sultan Ciwastra. Edah. Nyari dulu di gudangnya si Mamaung. Kayak mun aya naon ya ku aing kirim, mun aya buku, mun aya kaos ya kaos ya. Pokoknya nu aya di gudang si Mamaung kan dikirim. Di gudang urang ya kene dah. Gudang naon mana? Voucher urang aya. Gudang naon gudang jam. Oh ya kena ya. Voucher aya kena lah. Voucher. Nu can aya voucher spa euy. Can aya kalomnya. Mun aya oge aing heula meureun. Pokoknya DM aja ya, DM ke Instagram aku dan kalau nggak Twitter aku ya, makanya alamat, nama, alamat, jeung nomor telepon. Ntar dia, dikirim. Ya. Dan gak lupa juga di episode kali ini kita juga bakal punya giveaway lagi. Ini datangnya dari apa tuh? Cuanki Mami. Nah, Cuanki Bandung Mami engke lah ya mah terakhirnya. betul. Makanya simak obrolan kita hari ini di Simamong Podcast karena pertanyaannya seputar itu. Apalagi kita kemarin di minggu lalu sudah janji bakal ngobrolin pemain naturalisasi yang ada di Persib Bandung. Benar, saacan ka Pasamai kita ngobrol naturalisasi heula we. Usum hujan bro, ke Sukabumina urang hujanan kumaha Ya, jauh. ini belum deal sama 4848 nih. Jadi belum bisa berangkat. Kalem urang can indit ke Sukabumi. Sudah diagendakan tapi kalem lah. Kalem. Kita mau mulai dulu dari sejarah naturalisasi yang ada di Indonesia. Mungkin awalnya gara-gara nurutan Singapura teh geuning ya gara-gara ada Eric Bennett, terus juga siapa lagi yang Itimi Dixon. Itimi Dixon, Agu Casmir. dan mereka kan berhasil juara AFF. Nah, mungkin Indonesia wah kayaknya kudu naturalisasi oke ya gitu. Apakah seperti itu atau gimana coach? Mun motivasina aing teh nyaho nya. Motivasi menaturalisasi itu apa? Cuman kalau memang tetangga terdekat Singapura sukses menaturalisasi orang. Yaitu generasinya Bennett ya. Sastre karena Dixon, Agu Casmir. Casmir, Sanu kolot Agu masih main Kasmir. budak Kroasia teh. Mustafik Farudin. Teu aya nu striker nu Duric gitu. Alexander Duric. Duric. Eta main kan nepi ayeuna. Nah, eta Masih kan ya? jadi cuma di generasi timnas enggak? Generasi itu berhasil mempersembahkan Piala Dunianya antar Asia lah nya AFF. ASEAN. Piala Dunia Asia Tenggara. Piala Dunia. Jadi kan ASEAN. mun orang emang prestasi etana sigana eta paling bergengsina di AFF deh lah. Jadi mereka mempersembahkan itu generasi salah satu generasi emasnya Singapura di bawah asuhan Radi Abramovich. Habis gitu setelah generasi mereka berhasil mempersembahkan pindah lagi ke generasi aslinya kan asli Singapura yang Along, Haris Harun dan kawan-kawan diestafetkan lah. Jadi tugas mereka kalau kata si Sahril Ishak sudah selesai. Sudah selesai tugas si pemain naturalisasi kita ya. Untuk ambil prestasi abis itu biarin anak-anak lokalnya yang ambil. Eta halus gitunya. Ya berhasil. Ya mungkin Indonesia. Tapi Spanyol kan gitu kan. Pertama kali generasinya Xavi Hernandez dan Iniesta menguasai Eropa tuh diawali oleh si Marco Senna kan gelandang Marco Senna. Ya kan. Marco Senna. Saat itu Xabi juga belum main kayaknya ya. Xabi Alonso Tapi masih cadangannya Sen. Nah, si Senna itu berhasil bawa Spanyol juara Piala Eropa yang golnya si Torres lawan Jerman 2008. Nah, eta dari situ Marco Senna kan naturalisasinya Brazil mun teu salah. Brazil. Setelah itu juga di Spanyol ada beberapa lagi naturalisasi Brazil sebetulnya ya. Iya. Habis- Diego Costa. Diego Costa, oke. Ya, habis gitu si Senna dia berhasil lah membawa generasi emasnya Spanyol kan. Generasinya Raul itu bagus cuman nggak pernah juara apa-apa ya. Raul Guardiola. Angkatan Hierro. Aralus sih ya, Aralus Salgado gitu cuman akhirnya dipatahkan lah oleh Marco Senna dan kawan-kawan yang itu sampai hampir 3 kejuaraan Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Dunia
Piala Eropa lagi mereka juara terus. Nya, nya. Nah mungkin Indonesia melihat tren itu ya, wah ki cara namun yang juara ya. Iya. Akhirnya setelah itu Indonesia mulai mencari pemain-pemain anu aya darah atau keturunan Indonesia kan. Ya. Anu punya iyalah nilai historis kedekatan pasti Belanda kan. Iya. Dari situ mungkin ya. Nah dan juga mungkin selain Singapura ada Filipina juga kali ya yang punya pemain keturunan. Oh iya, Young Husband. Young Husband Brothers. Young Husband ya kan? bersaudara. Kalau Filipina kayaknya 2 keluarga negaraan deh ya mereka jadi. Iya, balik lagi ke negaranya sih dia menganutnya mana apatride atau si bipatride kan. Ya. Kalau Indonesia kan apatride, jadi mau nggak mau Harus memilih. Orang itu teh memilih mau warga negara yang mana. Kalau milih Indonesia ya berarti warga negara saacana kudu ditinggalkeun. Dan sianya pejabat Kemenkumham. Lain aing magang di Disduk Capil. Nah mulailah era itu di 2010 berarti 2010-an ditandai dengan Eloko Gonzalez cuman aing teu nyaho loba ya ki baheula kumaha sih eta. Nah, awalna, Aya saha wae anu orang Itali teh. Jadi 2010 tuh proyek naturalisasinya udah mulai, ada rencana dari PSSI mungkin ya. Jadi sempat ada gengnya Kim Jeffrey, Irfan Bahdim sama satu lagi yang keturunan Italia itu Alessandro Trabucco. Oh, bener. Pasti pernah lah Trabucco. kalau nggak Iya, googling iya, ulangnya. iya, Alessandro Trabucco. Oke, Alessandro editor. nama geus Editor jangan tah. Alessandro nama geus Del Piero banget. Itu tim apa ya di sananya? Pokoknya tim juniornya klub Italia lah dia di sana. Oke. Novara mun teu salah mah. Atau Padova gitu. Cremonese Salernitana. Crotone namanya. Deing lah eta pokoknya. Mediocre. Nah, jadi mereka bertiga tuh udah didatangkan ke Indonesia. Tapi emang udah punya keturunan ya. Kan kalau sekarang nggak punya keturunan gak banyaknya nu dinaturalisasi. Ya, Ya. punya keturunan pun kalau Nah, sudah 5 tahun kan. Udah kalau 5 sudah tahun. Kalau bisa. mereka emang punya keturunan dan Bahdim juga akhirnya kan bukan naturalisasi, akhirnya statusnya kan dia Iya, Bahdim itu kan di Indonesia mah harus memilih kewarganegaraan tuh usia 21. 21. Iya. Kalau di luar negeri mah kan ada yang 17, ada yang 18. Nah, pas Bahdim ke Indonesia kan umurnya 2 hiji. Manana kudu milih ya Akhirnya kan? memilih Akhirnya milih Indonesia. Indonesia. Nah dari 3 pemain itu ikut charity game di Stadion Gajayana. Apa ya pertandingan? Pokoknya charity game. Garuda Merah atau Garuda Putih atau apalah. Iya. Pokoknya 3 pemain itu trial aja. Nah si Trabucco ini nggak lanjut di Indonesia, entah kenapa lah ya. Balik wes eta mah. Nah Bahdim dan Kim itu stay di Indonesia. Karena debut di Indonesia di Gajayana, akhirnya mereka main di Persema kan. Ya bareng Timo. Bareng Ya, Timo Suneman. Timo Tapi Suneman. si Kima berarti pada saat itu kondisinya dia sudah berkewarganegaraan Jerman ya? Iya, Kim asalnya udah berkewarganegaraan Jerman. Nah di 2010 itu ada juga Eloko Gonzalez kan. Oke. Inilah pionir naturalisasi yang akhirnya dipanggil ke timnas pas AFF 2010. Iya. Jadi duet ini depannya tuh Gonzalez dan Bahdim waktu itu kan. Benar. Bahdim jogetna kita ngagol. Kalau Kim, kalau Kim masih di tim SEA Games ya. Kalau Kim waktu itu. Tim SEA Games betul karena masih muda juga usianya saat itu ya. Dan Jadi- Gonzalez yang selebrasinya gini. Nah, yang gol lawan Filipina itu kan. Iya. Ya, Oh, no, nu jarak jauhnya. Nah, jarak jauh. Eta ngejebol gawang Liga Inggris anjir. Nail Etheridge-nya. Letteridge. IDFM itu. Yang husband ge duanana aya di Chelsea kan ya. Jadi awal arus naturalisasinya mungkin di 2010 itu. Kalau Eloko kan memang dia kayaknya ya salah satu-satunya naturalisasi yang melalui proses yang benar teh kan mun baheula kudu 5 tahun teh. Ya 5 tahun terus 5 kan tahun. Belum lagi dia menikah dengan Eva Gonzalez, 5, warga negara 10 pokoknya Indonesia. ada peraturan yang tidak memperbolehkan kalau mau jadi warga negara Indonesia tidak boleh pulang ke negaranya dalam jangka waktu nya. 10 tahun lah mun teu salah apa 5 tahun. Terus kan aya pengambilan sumpah dan prosesnya emang rumit lah nya Dan gitu. kondisinya Eloko juga saat itu pengorbanannya ya di Uruguay itu saat itu bapaknya sama kakaknya ada yang meninggal gitu. Saya sampai ngabelaan untuk Terbalik. terbalik karena yang jadi warga negara Indonesia teh. Jadi mungkin kalau yang prosesnya rada bener gitu nya ya Eloko Gonzalez itu akhirnya dia mendapat sumpah dan kewarganegaraannya di tahun 2010 langsung bisa ikut Piala AFF. Oke. Dan tampil halus. Eta tonggakna teh berarti Eloko teh ya. Tah, tapi berarti ngomong-ngomong pas di Persibna Eloko ini masih berstatus sebagai pemain asing ya? Eloko itu masuk putaran kedua musim 2008. 2008 kan? Jadi kalau nggak salah dia putaran pertamanya di Persik, tapi ada krisis finansial atau apalah. Dan putaran keduanya dipinjam sama Persib. Oh, Statusnya pinjam lah. pinjaman. Oh, setengah musim teh. Setengah musim.
Oke. Baru di musim 2009 dia diresmikan jadi pemain Persib. Itu musim kedua masih asing. Masih asing kan? Baru di 2008 musim teh. ketiga dia udah berstatus WNI. Nah, 2010 nah karek jadi statusnya pemain Indonesia kan. Iya. Oke. Nah ini analisanya kalau Christian Gonzalez gimana sih coach? Sebenarnya memang layak sih dinaturalisasi, cuma menurut saya mah kayaknya di usianya yang pada saat itu udah terlalu ini gitu, udah Usia terlalu senja gitu usia senja gitu, Ya, lebar gitu. Trennya juga belum kali ya, saat itu belum ada tren naturalisasi. Jadi Eloko pemain pertama ya kalau usianya memang rada kolot ya emang prosesnya kudu kitu menurut saat itu kan dia harus nunggu beberapa tahun juga kan untuk jadi Iya. jadi warga negara Dan Indonesia. pada saat itu Eloko kondisinya geus leuwih ti 5 tahun ya main di Indonesia teh. Iya, udah jadi legend dari mana-mana, udah dari PSM ke Kediri, Kediri. udah ke sini dan dia kan punya prestasi ya di Liga Indonesianya. Top skor sabaraha Kali di PSM top skor. Ya. Pasca Persik top skor oke. top skor kan? terus. Jadi memang ya jadi salah satu pertimbangan lah untuk jadi warga negara Indonesia. Setelah era Eloko itu rada mudah sih. Iya. Jadi warga ningali tanya sukses oge meureun ningali Eloko warga negara. Nah, enak ningali pemain-pemain naturalisasi nu di Persib. Nah itu dia. Tadi yang pertama sudah ada Christian Gonzalez, kita sudah bahas juga. Setelah Kala, tapi si Gonzalez iya di Persib berarti total 2,5 musim ya? 2,5 musim. 2,5 musim. Jumlah golnya berapa sih? Jumlah gol teh Untuk di liga tuh 40. total 40 edan berarti. selama di Persib ya, Iya. Salila Tapi di Persib, pertandingan liga ya. pertandingan Liga liga. resmi ya. Eloko tuh canggih coy, mainnya beneran deh. Iya, Eta mah iya. mana can pernah ngadenge Eloko cedera ti saprak saya datang ti Montevideo Uruguay tanya ka Jagan Makassar duet jeung Oscar Aravena nya Oscar Aravena bener. PSM Heeh. nempi ka ujung karirnya di PSIM kemarin berarti Terakhir di PSIM Jogja kan? PSS Sleman abis itu PSIM kan. Eta mana can pernah ngadenge Eloko cedera gitu. Anu Terus panjang gitu. cedera parah gitunya anu nepi ka kudu istirahat lila teh teu nya sebenarnya. Can pernah Dan memang sosok striker yang kayaknya dibutuhkan oleh tim nasional dan juga klub-klub yang ada di Indonesia ya. Ya itu mah udah harus masuk jadi sejarah sepak bola Indonesia lah ya. Ada striker bernama Christian Gonzalez dengan tipe pembunuh gitu. Ya, predator pisan saya tama. Bolana nu nyampurkeun Eloko. Asli. Jadi saya tahu teu kudu lompatan ka mana bolana datang. Bener ya, karena kalau ngelihat pergerakan Eloko teh bukan tipikal yang liar gitu nya. Saya tahu siga nu pangedulan we cicing Iya, nunggu iya, tapi iya. bola aya Iya. nying hareup apa datang ka manehna sing hareupan tajog gol. Dan finishingnya bagus banget. Bagus. Finishingnya memang bagus terus dia tuh kalau di Liga Italia kan kita pernah mengenal Filippo Inzaghi ya. Inzaghi. Yang Ya yang kayak gitu ya, Yang- tipenya sama gitu. nggak sama sih cuman secara takdir eta teh kunaon sih bolana kudu ka Inzaghi gitu. Bola nu nyamperkeun ya. Ya, lawan Liverpool tiba-tiba saya aya di samping pagar pemain Liverpool Pirlo Najong kena beteng saya jebol gitu. sangat banyak kebetulan gitu. Nah, Eloko juga sama. Saya kercicing kadang mau kerbengong bolana nyamperkeun gol gitu. Sangat sering Eloko Iya, mencetak iya, gol iya. kayak gitu. Kadang scrimmage di depan mulut gawang ya. Iya, bolana kasih eta. Bolana kasih eta Kunaon teu ka gitu. Cucu Hidayat misalnya. Pasti bolana nyamperkeun Eloko aing geus teu paham kan Bener-bener. eta. Dan kasuku kirina eta. Lawan Filipina aja yang sundulan dari Bang Firman. Iya. Eta kan nyundulnya sebenarnya nyundul asal nempel, tapi ke gawang bolana. Terus najong gitu, pasti ke gawang dan pasti asup. Eta itu mah kan kalau kebetulan mah kan sekali dua kali. Iya. Ieu mun geus saberha puluh tahun Geus kayak gituan sabaraha mah kali eta gitu. mah geus lain kebenaran. Beneran. Emang takdir sukuna emang beda gitu. Terus dia jarang cedera. Nah, masalahnya di Persib adalah Eloko memang tidak setajam ketika dia di Persik Kediri. Persik. Betul. Analisanya waktu itu aku lupa ya yang pernah ngomong tuh Iwan Budianto apa si Fagundes gitu. Emang kalau main sama Eloko mah jangan membiarkan Eloko lebih sering turun ngejauhin kotak penalti. Titah di kotak penalti kasih servis yang Servisna nu baik. edan bener. Memang dari dulu kan di PSM ada Aravena. Aravena ya emang strikernya ya. Dan Fagundes juga. Fagundes juga. Fagundes juga. juga. Ya, Nah, berarti dengan nggak adanya Fagundes dan Danilo Fernando mungkin. Mungkin Nah, eta. ketika di Kediri apalagi dua kan servisnya ada dua orang tuh. Danilo Ibaratnya jeung si Fagundes Danilo kan. Fagundes. Jadi Eloko memang tinggal konsentrasi buat finish. Nah, ketika ke Persib memang saat itu kondisinya Eloko agak harus sering turun menjauhi kotak penalti buat ngambil bola. Padahal ada Eka Ramdhani pada saat itu loh. Ya Eka Ramdhani kan ibaratnya kayak penyeimbang ya. Kayak misalnya aya Bang Firman Haryono jeung Konate gitu. Nah, Konate nu mere umpan di akhirnya gitu. Iya. Killing passnya ada di attacking midfield. Iya, Nah di Kediri itu si Eka Ramdhani kan saat itu bukan di AM ya, sebetulnya lebih ke midfield CM ya sebetulnya. Jadi Lebih bukan tipikal pelayan kayak Fagundes ya. bukan pelayan banget. Waktu itu juga ada siapa? Orang gelandangnya sih Hilton ya. Cabanas sih sebenarnya musim pertama. Oh, masih Oh iya, ada iya, Cabanas. Ada Cabanas juga. Nah ketika di Persib memang katanya sempat ada trouble Eloko
analisanya terlalu sering menjauhi kotak penalti untuk turun gitu. Itu yang menyebabkan, tapi sakitu-kitu nage si Eloko masih produktif, Masih tajam sih. Iya. masih tajam pisan. Masih tajam. Pas pindah ke Arema pun dari Persib ya dia masih jago-jago aja ya gitu. Iya. Emang di saya tahu geus nyaho lah apal jukut Indonesia kudu kumaha. Arek main di lapangan Lapang, budu iya, guys kita mah jago pisan guys Iya, Eloko mah. Nah, Eloko salah satu naturalisasi yang paling sukses sampai saat ini menurut saya ya. Persib Di ya. klubnya sukses, Ya. di timnasnya juga ya lumayan lah. Timnas lumayan meskipun gagal memberikan gelar ya buat timnas ya. Iya ya. Dan Gitu. capsnya juga tidak terlalu banyak ya di tim nasional. Tapi yang jelas nama Christian Gonzalez mungkin bisa jadi catatan sejarah juga, salah satu pemain naturalisasi pertama yang ada di Persib Bandung. Ya. Dan di Indonesia. Di Indonesia. Dan di Indonesia. Keren ya, dan juga tadi durasinya adalah 2,5 2,5 musim. tahun. 2,5 Dua tahun setengah dengan musim. catatan golnya 40 lebih mah oke lahnya. Iya. Oke, Eloko oke. Setelah Christian Gonzalez atau Eloko ada nama Kim Jeffrey Kurniawan. Jeffrey lah atau Mighty Mohola. Sergio heula sih. Sergio bener ya? Sergio Van Dijk ya? Aing poho bener, SPD heula. Iya. Oh, SPD ya? SPD ya, heula, betul-betul. SPD heula. Jadi memang kan 2013. pada saat itu juga keinginan manajemen mendatangkan SPD adalah untuk salah satunya mengganti Eloko kan dengan striker level atas gitu ya, sekaliber Eloko deui penggantina mete jomplang kan. Akhirnya menaturalisasi Sergio Van Dijk yang memang juga pada saat itu bersamaan timnas oke hayang menaturalisasi si SPD karena punya darah Keturunan Indonesia. Indonesia. Dan di Australia alus. Australia halus. Jadi si Flores acan cedera teh aja. Flores kerja jagina di Australia. Flores sama Van Dijk itu duet yang ditakuti lah di A-League itu Iya, tadi iya, benar, di benar, Australia. Tiba-tiba berarti si SPD mah dinaturalisasinya aku Persibnya, aku Bandung ya gitu. Pas di Bandung ya. Pas di Bandung. Pas Jadi di Bandung. pas dia balik akhirnya dia naturalisasi ke Indonesia langsung Persib. Dan dia nggak pernah main di tim manapun selain Persib di Indonesia. Di Indonesia mah di Persib Bungkul. Persib doang. Persib Bungkul. Di Persib Bungkul dan geus weh. Ayeuna teh di mana? Balik ke Belanda sih katanya. Terus mana naturalisasi naon? Dan yang sangat disayangkan bagi timnas mungkin ya tidak seperti Eloko kalau di timnas. Nah iya. Sergio capsnya emang seetik pisan. Iya. Jelek. Iya kan? Untuk pemain yang diharapkan bisa mengangkat performa timnas, dia cuma berapa ya? 5 atau 6 gitu Iya, caps iya. timnas. Justru boleh dibilang lebih cemerlang di Persibnya Iya. si Eloko teh daripada di Si timnas. Van Dijk. Si Van Dijk, si SVD gitu Dua musim di Persibnya Catatan kehitung golnya bagus. Iya. Kan kalau Eloko kita tahu ya, dia AFF 2010 pernah jago pisan gitu. Iya. Orang pasti inget lah beberapa turnamen yang timnas lagi bagus banget gitu. Iya, iya. Salah satunya AFF 2010 kan. Aya Eloko didinya. Aya Eloko. Nah, si Van Dijk main tuh AFF 2014. Nah. Tapi kan teka rasanya si Van Dijk asa teu main gitu, asa teu Iya, ngagolkeun. padahal dia ada gitu tapi kontribusinya tidak terasa lah gitu. Tidak terasa untuk timnas kayaknya dilupakan ya, bahkan SPD tidak ada impact sama sekali untuk timnas. Kalau untuk Persib di 2013 sangat Halus pisan. sangat bermanfaat. Halus pisan. Eta tiba-tiba datang langsung debut ngagolkeun, geus kitu ngabuskeun terus, memang atributnya bagus kan. Bisa nahan bola, bisa finishing walaupun suka dengan hijinya kiri hungkul. Si Elko hiji sih tapi. Cuman kiri hungkul, cuman eta jago, sundulan oke, visi bermain canggih. Halus. Umpan paten lah udah itu mah Sergio Van Dijk eta. Tapi di timnasna Eueuh. iya mungkin gara-gara barang-barang yang sibuk Carrington Kusel meureun. Jadi kabawa. Dia datang ke Persib juga kayaknya cuman ini ya, suudon orang gitu. Hanya menaikkan namanya lagi kan. Di Australia katanya memang sudah mulai habis. Namanya SVD itu udah mulai habis. Jadi cara menaikkan nama memang salah satunya pindah ke liga yang lebih bawah. Untuk bermain mendapat exposure media dan sebagainya gitu. Jadi dia pindah ke Indonesia jadi top skor gede kan. Akhirnya di ini lagi kan dilirik lagi oleh nilainya klub. naik lagi Iya, nilainya naik lagi. Dilirik lah oleh Supanburi Sepahan. Iran. Ternyata emang sebeak sih di Sepahan ge geus teu sanggup pindah ke Supanburi nya ke Thailand masih teu sanggup. Akhirnya balik ke deh ke Belanda. Indonesia. Ke Indonesia lah ya. Ke Indonesia. Ke Indonesia 2016 berarti ya. Cedera kan panjang. Cedera panjang dan sampai sekarang tidak bermain lagi ya. Sampai Balik ke sekarang Belanda. tidak bermain lagi, balik ke Belanda. Tah berarti si eta mah lain orang Indonesia nya. Nah itu berarti kan si Eta nganaturalisasi teh geus mubazir we. Dan status naturalisasinya juga terhitung cepat ya berarti kan? Dari 2013 berarti 13. 2013 16 udahan. 16 17 Eta taruhlah 2017 balik ke Belanda. Iya. Cicing di Belanda we. Iya, terus Yang tahunnya tuh naturalisasi aja. maksudnya dalam prosesnya kan tidak seperti
caranya Eloko gitu yang harus menunggu 5 Oh iya, tahun. makanya Eloko ya paling orang yang paling berproses dalam naturalisasi. Eloko mah sampai sekarang dia tinggal di Indonesia kan, ibaratnya emang sekarang hanya jadi orang Indonesia gitu. Udah nggak jadi warlock oke sih. Kalau Sergio kan kayaknya tuh dengan dia ada tinggal di Belanda berarti betah-betah amat di Indonesia kan gitu logika Iya benar. gitu. Jadi memang ya udahlah gitu untuk Sergio. Si Sergio geus melepas dari keluarga negara. Orang tuh jauhnya. Jadi untuk Tapi kan di Belanda mah bipatride, jadi bisa 2 meureun. tuh teuing. Kayak di kolom komen. Jadi di Belanda sih karena bipatride, jadi saya bisa 2. Orang masih boga paspor Indonesia, terus boga paspor Belanda oge. Pokoknya Sergio hanya bersinar di 2013 untuk sepak bola Indonesia. Ya. Habis gitu untuk timnas untuk Persib lagi 2016 cederanya. Ya udah dia hanya bisa diandalkan di situ aja. Pernah jago dan membobol gawang adik Silen Sivigio jarak jauh teh gitu. Iya dan gol tendangan bebas ke gawang Arema. Ya, kayak bolana laun tapi melengkung, placementnya edan bisa. Pas ulang tahun eta Pas kan. ulang tahun ya. Tapi orang sok ningali eta Van Dijk di Louis Panjang. Eta mah beda. Van Dijk Damri teh. Ya setidaknya Sergio pernah mewarnai sejarah Persib lah. Ya, menorehkan catatan lah meskipun sakedeung tapi berkesan juga buat Bobotoh. Berkesan lumayan oke. Kalau di 2013 salah satu top skor. Selanjutnya setelah Eloko, Sergio Van Dijk tadi sudah kita sebutkan. Kim Jeffrey Kurniawan. Kim heula berarti. Ini statusnya berarti naturalisasi juga ya? Naturalisasi. Beda seperti Irfan Bahdim. Iya, naturalisasi dia. Dia sempat pegang warga negara Jerman dulu kan. Terus di Jerman itu saya di tim junior Schalke yang salahnya. Schalke atau Ada beberapa tapi ya mungkin klub-klub di tier bawah mungkin. Siga nama. Kim itu kesini udah dari lama loh, dari 2010 kali ya. Udah mulai. Ada kok di videonya si Mamaung saya sempat tesnya di Batu Jajar pernah kan si game 2011 itu tesnya tuh ala militer heula teh biar kekompakannya terjaga teh. Terus kan si eta teh posisinya pas datang ka dieu teh back kiri nya. Iya. Iya dia sering main di wingback, fullback. Wingback ya. Ya, kayaknya emang gelandang sih meureun ya. Gelandang tapi memang posisi waktu pertama kali ke Indonesia kan klubnya Persema Malang tuh. Eta aya Mas Bima Sakti oge di dinya. Untuk ngambil posisi gelandang kayaknya penuh jadi ka fullback kiri gitu. Tah si Kim Kurniawan mah geus kudu hatur nuhun pisan ka Dejan Antonik anjir. Lamun eueuh Dejan Antonik masih eta teuing karirna jadi naon urang ayeuna. Si Kim tuh kan sampai jadi pemain futsal heula saking eueuh klubna meureun saat itu. Oh, setelah dari Persema Elektrik PLN ya dia? sempat main futsal di Liga Futsal. Berarti itu saat ke PBR meureun ya? Iya sebelum ke PBR. Jadi sebelum akhirnya Dejan Antonik berhasil menemukan Kim dengan maksudnya memanfaatkan potensi Kim terbaiknya di mana gitu. Waktu itu di PBR dia jadi gelandang bertahan. Iya benar. Duet sama Iman Fatur Rahman dan kadang-kadang sama si Pelu. Nah, disitulah dia mendapatkan performa terbaik sampai membawa PBR ke semifinal 2014. Eta mun lolos lawan Persib eta si PBR eta zaman eta. Nah, itu Dejan Antonik yang mereborn Kim lah. Jadi 2010 dia datang ke Indonesia. Terjelas. Lila. 2012 kan kita sempat ada AFF tuh. Kim gak kebawa timnas. Sampai sekarang kayaknya Kim belum pernah kebawa ke turnamen yang level besar atas, ya? Untuk timnas deh gitu. AFF can kabawaan, SEA Games can kabawa, Asian Games can kabawa gitu. Nah, untuk Kim Jeffrey Kurniawan akhirnya karirnya bisa manggih jodohna pas Dejan Antonik. Pas di PBR teh ya. Di PBR dia bisa jadi gelandang yang energik, kanan kiri pindah. Terus tampil bagus beberapa kali mencetak gol. Nggak kasepan kan? Adik-adik kan bukna makin keren ya. Iya. Nah, habis gitu si Dejan Antonik dibawa ke Persib kan nama manajemen 2016 eta gerbong PBR. Dibawa juga Kim Jeffrey Kurniawan jeung David Lali teh. Kurniawan sama Rahmat Hidayat. Nah, gerbongna Hermawan sama Hermawan. Jangan lupakan Hermawan. Jangan lupakan Hermawan ya. Sabarna hayang Saifuddin warna hiji deui nya. Atau jeung Gaston. Nah, dari situlah si Kim pokoknya 2014 titik baliknya Kim di sepak bola Indonesia karena di 2012 ya dia main di LPI nggak ada yang lihat juga kali ya maksudnya nonton gitu. LPI oke kan ya. Jeung Persema Malang terus main sampai main futsal atuh geus siga geus poek gitu. Tiba-tiba Dejan Antonik menemukan posisi terbaiknya Kim dan sampai sekarang dia main di gelandang dan alhamdulillah selalu di tier atas kan gitu di Persib terus. Iya. Ya, walaupun kadang di Persib rotasian tapi dia tetap bertahan di sini. Ya, Kim tuh naturalisasi terlama yang ada di Persib. Oh nyati 2016 sampai dengan sekarang ya. Kayaknya 4 tahunan. 4 tahun di Bandung. 4 tahun Kim. Di Persib. Belum ada naturalisasi yang durasi waktunya di Persib lama. Iya,
Saacana kan berarti Elokota. Ya, Eloko tadi 2,5 tahun. Sergio Van Dijk 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Baru Kim dari 2016 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Kim 4 tahun, Bro. Itu kan sampai nemu jodohnya Kim udah di masuk sini. musim kelima berarti sekarang. Ya, asup musim kelima menuju ke 5 tahun berarti. Iya, udah lumayan panjang lah orang Panjang. di satu tim udah lebih dari 5 tahun dan gak kemana-mana mah udah udah setia gitu. Dengan karir yang naik turun kan pastinya dia di awal-awal eta dihujat pisan ku Bobotoh Oh sampai iya, ada spanduk teh Golden kan. Boy teh kan. Karena dianggap anak emasnya Dejan gitu karena dia bawaan. Dia sempat down tapi Bangkit bangkit lagi beberapa kali bikin gol Krusial ya. krusial dan ajaibnya. Kamu lawan Arema musim kemarin teh aja. Yang Persibnya nggak punya striker, Eze nggak bisa main. Jadi false nine. Anjir bantai Arema. Tiba-tiba halus. Iya. Difabregaskeun. Cedera panjang balik ke Jerman, balik deui bisa Oh ya, pernah bangkit. patah kaki juga kan. Ya kan. Yang harus dipelajari dari Kim adalah yaitu mentalitasnya ya. Mentalitasnya. Profesional footballer lamun di FM mah model profesional gitu lah. Iya. Jadi dia yang bisa dicontoh dari Kim Kurniawan adalah ya personal branding. Dia bisa membranding dirinya secara personal. Mentalitas, dia hampir tidak pernah berkonfrontasi dengan Bobotoh walaupun awalnya dihujat ke Bobotoh kan, tapi dia bisa membalikan posisi itu gitu. Ya jadi dicintai Bobotoh. Ya dicintai Bobotoh. Kalau misalnya zaman Dejan, bis itu nggak pernah berangkat gara-gara masih ngadaguan si Kim foto-foto lah. Jadi dia melayani permintaan kan dulu di Lodaya tuh. Iya. Si Kim tuh emang paling akhir masuk bus karena ya itu loba nu minta foto kan. Loba nu minta foto. Nah si Kim tuh dengan sangat ramah melayani semuanya gitu. Nah Kim tuh bisa ada di wilayah itu gitu. Dia bisa menjadi profesional sejati lah dalam sepak bola. Terus selalu positif kan, orangnya selalu positif gitu. Arek dihujat, arek kumaha ge, arek main goreng, arek kumaha, saya positifnya terus pikirannya gitu. Yang bisa dicontoh dari Kim ya itu gitu. Kalau untuk karirnya sendiri untuk tim nasional belum memberikan prestasi yang signifikan ya. Iya. Untuk Persib juga kayaknya ya masih segitu-gitu aja ya. Memang harus ada prestasi sih akhirnya kalau pengen dicintai. Maksudnya udah 5 tahun ya guys. Etana mah oke gitu. Secara waktu dia udah oke. Oke lah, kesetiaan mah Kesetiaan checklistnya gitu. checklist lah. Untuk ini juga untuk profesionalitas Attitude dan profesionalitas. itu oke pisan. Checklist lah nya. Tinggal gelar juaranya aja mungkin. Tinggal gelar juara. Kasep geus Kim sih geus kasep pisan eta. Terus kehidupannya akan segera lengkap dengan kehadiran anak pertama. Wih, Iya, selamat di Bandung deh. Di Bandung deh kan. Nggak tinggal Sadeng deui berarti. tinggal ngadaguan juara sih. Benar. Siga semoga bosnya miliknya siga bos Opik lah. Nah. Bos Opik kan dia checklist kabeh aja. Checklist kabeh, Di ya, Bandung. oke. Di Bandung nemu jodoh ya kan. Iya. Terus Nah. juara oke. Si Kim mah tinggal juara hungkul di Bandung. Semuanya udah dapat di atributnya di Bandung gitu. Tuh. Orang teh sok keingetan, orang teh jadi mirip Kim, Bro. Kim Jong Un tapi. Sama. Aduh, ya semoga lah mungkin tahun ini bisa jadi tahunnya Kim Jeffrey biar kebahagiaannya juga lengkap. Lengkap. Boga budak, bisnis lancar. Iya. Iya kan? Tambah prestasi juga oke nah. Aduh, aku belum keramas nih Kim. Oh, siapa? Kim yang sepatu Kim, lo anyar Kim. Sudah diundang kan. Pokoknya catatannya Kim tinggal juara. Kalau yang lain sih kayaknya udah ya dia udah main, udah asam garam di sini, udah dia pernah gagal penalti lawan Borneo di semifinal. Pahitna geus gitu. Pahit-pahitnya udah. Manisnya juga udah, dia udah pernah merasakan berbagai match yang emosional, yang ini pernah potong suku di Bandung, kudu di Widodo, dihantam di Solo teh. Pernah segala rupa lah si Kim dia pokoknya tinggal juara aja. Kalau bisa ngajuarain Persib ya udah lengkap. Selesai Kim lamun geus ngajuarakan Persib mana rek mana true legend lah berarti. ya true legend mana rek kumaha bebas guys di Bandung gitu. Itu dia Kim Jeffrey Kurniawan. Setelah ini idolaku. Idolamu ya. Rafael Maitimo. Maung Timo. Pernah ku simpan jauh rasa ini anjing inget eta IG eta ya. Aya nu mirip Maung Timo di Dicarekan. Galak teuing sih Maung Timo ya. Sih. Eta berarti Maitimo gabung ke Persib teh 2017. Golden era ya? Golden era. SVD gak ya kayaknya? Itu pas SVD ada itu balik lagi ya. yang cederanya SVD itu Musim terakhir SVD 2017. berarti. Karena si Eta kan di Bandung besok bareng jeung SVD wae ke mana. Orang inget ya, Maitimo pertama kali debut di tim nasional ya. Si Eta seangkatan jeung Tony Kusel jeung Van Bukering kan. Angkatan Eta. Eta Van Bukering aneh. Aing teu paham teh jelema bisa dinaturalisasi kumaha pikiranna. Kadang-kadang teu asup logika sih ya dinaturalisasi siga Van Bukering gitu. Nah jadi si timnas saat itu terbagi dua, ada
sepak bola Indonesia lah ya. Yeah. Ada Liga IPL, ada Liga ISL. Oh, yang dualisme itu ya. Dualisme. Akhirnya membuat satu timnas AFF 2012 jadi harus jadi kayak dilema gitu ya. Yang dikirim adalah kebanyakan dari orang-orang yang main di Liga LPI. Iya. Nah, saat itu bek kanannya digadang-gadang kan pelatihnya Nil Maizar kan. Nil Maizar, oke. Bek kiri Novan Setia, tengah Wahyu Wiji Astanto nu gede pisan eta. Kan aya Fendri Mofu-nya. Iya, yang ada Fendri Mofu. Mantap. Wiji Astanto jeung si Hamdi Ramdan orang Soreangki. Bekna. Nah, bek kanan ini harusnya Hengki Ardiles, kapten Semen Padang. Si Hengki Ardiles cedera saat itu. Digantilah ku Nopendi, aya bek bantu lah pokoknya. Pokoknya Rizky gitu. Nopendi nya. Hah? Nopendi. Nopendi. Ya rada tengerangan lah pokoknya. Nopendi ada udah bek kanan meureun ya. Beak. Bek kanan Nopendi bawa dari Spanyol. Arthur Irawan. Oh, iya benar. Arthur Irawan. Iya. Label klub Spanyol teh gitu. Bisa teh Espanyol ya. Di Spanyol Espanyol Junior. Espanyol B. Ya pokoknya dicobalah sama Nil Maizar, nggak puas Nil Maizar sama si Arthur Irawan tadi bawa lah. Tinggal boga Nopendi kan bek kanan AFF. Datang Rafa Maitimo. Si posisinya sebenarnya gelandang si Maitimo ya, cuman karena bek kanan kita saat itu puguh meureun ya daripada aing masang Nopendi meureun cek si Nil. Mainkan di bek kanan eta pertama kali yang inget karena debut lawan Laos 2-2 si eta ngagulkeun sundulan. Ya gol penyama kedudukan jadi 1-1 ya. Ya, eta ngagulkeun. Kaptenna BP, tengahna Topik jeung sahanya pokoknya aya Andi kayak Okto we. Si bek kanannya itu Rafa Maitimo itu pertama kali dia main di timnas di turnamen besarnya maksudnya AFF 2012. Setelah itu aing teh kita main di Mitra Kukar. Klubnya Mitra kan awal-awal pernah ke Persija teh Lin. Ente setelah AFF itu Bali Devata. Bali Devata. Oh, Bali Devata. Okay. Nah, dari Bali Devata mulailah peruntungannya di Indonesia. Tapi di timnas si ganangan eta unggul deh. 2012 Sanggeus eta di timnas enggak soalnya lasutnya. Iya kayaknya. Sanggeus era eta mah dia seringnya main yang games charity atau game. Kalau nggak yang uji cobanya lawan klub-klub luar yang lagi pemusatan latihan atau uji coba ke Indonesia deh. Pernah lawan naon gitu. Belanda pernah ya? Jadi dia pernah ketemu sama Van Persie aja. Oh, pas timnas Belanda. Lawan Belanda. Pas timnas Belanda benar. Indonesian Selection apa? Pokoknya aing nu inget Maitimo cuman main di turnamen nu rada bergengsi AFF 2012 setelahna aing tanya udah eta. 2014 sih kan teu main seterusnya enggak tahu enggak pernah ada Maitimo oge di gelandang Cigana nya. Nah, terus si abis gitu peruntungannya dimulai di klub-klub Indonesia lah, Bali Devata, terus Mitra Kukar yang sempat tesnya di Spanyol itu ya. Iya. Mitra Kukar, abis gitu akhirnya ke Persib. Di Persib salah satu puncak karir terbaik Maitimo selama bermain di Liga Indonesia. Salah satu puncak karirnya Saya di Persib. 9 gol. 9 gol ya? Top scorer Persib di musim itu. Ya itulah gol terbanyak Maitimo selama di Indonesia. Tapi bisa dianggap Persib satu musim pemain top skornya cuma 9 gol, itu nggak sampai 2 digit, berarti emang butut pisan. Di bawah 10 ya, di bawah 10. Ya Golden Era. Golden Era catatan gol terbanyaknya hanya Maitimo 9 gol. Nah, itu dia karir terbaiknya Maitimo di Indonesia ya di Persib menurut orang ya. Di mana lagi abis dia di Arema pernah ngejuarain sih piala anu ngelehkeun Persib deh menurut Bayangkara. Ya Bayangkaranya. Nu final lawan Persib di Senayan. Tapi untuk level liga bermain di liga yang kompetisi penuh satu musim kompetisi ya cuma di Persib aja. Setelah dari Persib makin ngaco deui. Ini siapa pindah-pindah timnas sering pisan hampir setiap paruh musim pindah gitu. Jadi satu tahun bisa 2 tim dia. Ya, klubnya Persebaya kan. Persebaya loh. Pindah dia Madura. Terus ke Madura. Terus PSM juga pernah kan? Pindah PSM. Nah di PSM justru saya pindah posisi sempat jadi back pan. Iya. Sempat jadi back. Terus pindah deh ke PSIM Jogja di bawah Coach Vlado. Oh iya. Habis PSIM. Habis itu sekarang di Persita. Dia di Persija di Piala Jenderal Sudirman gitu di Persija. Pernah ke Persija oke pan. Ya emang jadi tepuguh kan di timnasnya jadi tekabawaan gitu di klub juga jangan sakit gitu. Akhirnya di Persita. Akhirnya di Persita Tangerang. Aing pernah di Persita oke sekali apa ya? Apa emang langsung aja nanya? Pernah di Persita tapi yang turnamen-turnamen insidental gitulah sebelumnya. Akhirnya ya di Indonesia juga tidak pernah memberikan ini yang maksudnya anjing Maitimo keren pisannya gitu. Orang teh enggak pernah mendapatkan image gitu yang tapi aya nu keren Kus eta jeung Agnesmo. Enak geus teh nya. Sekarang postingan fotonya geus Aduh. Tapi ya udah ya kalau di Bandung sigana emang jelema lagi
teuing kumaha nya posisi wae saya tetep puguh posisinya kadang di gelandang kadang itu bisa jadi back gitu di PSM di Persib jadi striker karena gelandangnya penuh cuman pas di Persib ya dia ketika dia jadi striker ya justru bagus ya teuing masalahna naon di Bandung pokoknya bobotoh geus gana loba nu kesel oge kasih Mai Timo gitu padahal secara prestasi mah aman ya cuman kayaknya itu personal branding dan pembawaan ke kulturnya shock culture posisinya kayak shock culture gitu tuh bisa mendapatkan diri di mana dia berpijak sih karena gitu sih Mai Timo namanya. Ya meureun bobotoh ge rada kurang puas dengan attitude-nya. Ya meureun. Nah pokoknya yang selama di Indonesia kayaknya dia pernah ngejualin Arema Hungkul sesana urang can pernah ngadengin Mai Timo juara liga ge can pernah di Cigana. Juara liga mah acan juara liga mah acan. Acan ya. Acan juara liga mah. Nah itu untuk Rafa Mai Timo saya berarti itu. Mai Timo teh samusim hungkul. Samusim ya. Satu musim 2017. Berarti terhitung lama dia karena satu musim ya. Di klub lain soalnya setengah musim. Di Persib mah lila satu kompetisi full gitu. Di Persib satu kompetisi full di Golden Era, tapi di tim-tim lain setelah eta per paruh musim ya. Iya. Paruh musim pindah. Oke. Nah, itu dia. Rafael Mai Timo ya, pemain naturalisasi yang pernah ada di Persib Bandung. Oke. Selanjutnya adalah Victor Igbonevo. Nah, setelah Rafael Mai Timo datang lagi Papa Igbo. Papa Igbo, iya baheula nu di idam-idam ku urang teh bareng jeung Bio Paulin. Betul, ya. Tapi kalau menurut saya Igbonevo walaupun masuk juga di usia senja, tapi ternyata makin matang permainannya, bro. Matang sih, ya. Selepas dia di Thailand lah pokoknya. Jika nama di Thailand saya dari sisi fisik, skill individu rada ngupgrade deui meureun nya di ditu teh nya. Igbonevo teh di naturalisasi tahun seberanya? 2012-an lah meureun cigananya. Pas di Pelita Jaya kan Iya Pelita kan. Sanggeus di Persipura berarti nya. Iya, karena nggak tahu ya kayak ada peraturan tidak tertulis naturalisasi dulu tuh harus ke Pelita dulu gitu. Zaman eta kan Greg, Iya. ke Pelita Diego, ke Pelita Igbonevo, ke Pelita. Igbonevo tuh karirnya di sini kan di Indonesia di Persipura heula tah. Ya siga asing-asing Karawacian gitulah awal namanya. Tapi emang pinter sih mainnya. Nya. Nah, akhirnya dia sering-sering di Indonesia main ngajuarakeun Persipura, naturalisasi pindah ke Pelita. Ya. Di Pelita juga bagus, terus tiba-tiba dia bisa ke Thailand. Di Thailand ini kayak dapat part 2-nya Igbonevo gitu. Siga Lahir kembali lah. lahir kembali dengan packaging yang lebih keren gitu. Iya. Keren pisan gitu pas ke Persib ge anjing dia back canggih pisan ya. Waktu di Arema juga kan kita ngelihatnya kayak udah abis gitu. Dia duet sama Purwakayudi di Arema ya. Semifinal ge eleh ke urang atuh, eleh ku Tantan di tekuk-tekuk. Tiba-tiba pas ke Persib nu ayeuna 2019 nya berarti 2018. 2018 duet sama Bojan Malisik hampir ngajuarakeun dengan posisi nu anjir keren kayaknya jago gitu. Ketenangannya ya kan. Pas pindah ke Thailand balik deui ka dieu eta makin jago deui kan. Ayeuna teh jadi asa pangjagona di Indonesia back sigana Igbonevo deh gitu. Walaupun geus kolot ya gitu. Usiana seberanya? 35 berarti ayeuna. Tapi jago Masih gitu. jagonya. Dan satu fakta lagi adalah Igbonevo pernah masuk ke dalam list pemain terbaik AFC. Pas di Thailand teh ya kan. Dia masuk jadi salah satu pemain terbaik kan ngerilis tah setelah habis kompetisi AFC Cup itu ada beberapa line up pemain utama dan pemain cadangan terbaik teh kan. Igbonevo masuk di tim utama, salah satu back terbaik pada saat itu di kompetisi AFC. Eta 2000 sabaranya pas di Thailand. Pokoknya iya benar kata si Z tadi, si Z sama si Fajar titik baliknya dari Thailand itu. Pas balik ke Indonesia jadi canggih pisan nih jelema gitu. Halus deh. Dan kalau nggak salah satu klub di Thailandnya pernah dibawa promosi. Kan dia dari Liga 2 dulu, baru dibawa promosi sama Igbonevo. Ya pokoknya di usia yang sangat panjang pernah main di Indonesia, yang tadinya kita ngelihat Igbonevo kayak beak segananya gitu. Di Arema lah 2014 gitu. Yang Vlado kan asa jagoan Vlado ka mana-mana gitu ya. Tiba-tiba ini menjelma dia jadi back yang keren gitu si Igbonevo iya. Jadi untuk Persib Igbonevo mah ya well sih. Jago. Kan untuk timnasnya nya selasut oke sih. Kayaknya baru kayak uji coba resmi uji coba doang gitu. Kalau nggak salah dia ikut Asian Games atau SEA Games yang 2014. Oh iya benar. Pas lawan Liverpool mainnya. Eta gelut jeung Martin Skrtel. Parup teh ya. Baru-barunya. Tapi level bergengsinya baru itu doang ya berarti ya. Iya. Di tim nasional. Ya belum ikut turnamen. Asian Games atau SEA Games 2014 itu yang jadi pemain yang over age-nya kan. Iya. Yang masuk yang seniornya gitu sama Ferdinand sama itu Jupe. Asian Games itu berarti. Nah si Igbonevo ini saya melihatnya kan di Persipura sering juara ya. Cuman kalau lihat puncak permainan saya simaan pisan gitu. Ya pas di Persib tahun ayeuna ya 3 pertandingan tapi Liga Naueuh gitu. Eta teh keren pisan gitu. Awakna
tidak membuncit, malah jadi halus gitu. Nya bagi halus. Slim, keren gitu. Dengan rambut yang Taribo West ya. Dikontrol gitu Ya, kan. dikontrol gitu. West. Duet jeung Nick Kuipers gitu. Oh, itu keren pisan. Iya, iya. Aduh. Jaminan lah. Tapi Dia dari muda berarti udah di Indonesia kan. Dia 2005 itu udah jadi juara sama Persipura kan berarti. Ngoraknya Itu 15 tahun yang lalu berarti umur 20 di Indonesia. umur 20-an teh eta geus melanglang buana ka Berarti Indonesia. syaratnya Iqbal Nevo dinaturalisasi hampir sama dengan Christian Si Gonzalez. Gelo Ya? kok berarti prosesnya panjang merenya sih. Panjang. Tapi kan dia enggak full di Indonesia kan akhirnya gitu. Oh, oke. Ya, Pernah pindah-pindah klub teh. kebagian yang mudahnya lah si enak bandingannya jeung Zubairu Garbah gitu. Terus si Zubairu kan geus di Indonesia ti 2000. Geus lapisan ya. Tapi kan enak gitunya lapor gitu lah mainnya di Persebaya tinggal liweng kayak main-main liganya si Zubairu di Atau Bruno Kasmir mungkin. tah ya Kasmir. ku Bruno di sprint gitu ku si Bol lewat lah. Nah, si Iqbal Nevo mah tentu gitu. Terus kalau Zumafo kumaha? Jumafo juga sekarang udah 40 tahunan Iya, ya. tapi kan pas di Persib mah dia belum naturalisasi. Aja Oh, masih belum, kategori belum, pemain kan? asing kene. Asing dari Kamerun duet yang si Mbida Messi. Iya. Jumafo mah sebenarnya ini ya ngabisin kepenasaranannya ini aja Persib Bandung. Jadi kan dari dulu kita pengen dapat servisnya Jumafo, emang jago kan? Emang jago pisan pas di PSPS ngagolkeun wae ka Persibnya. Jumafo duetna jeung Isna ini. Backna Ambrijal. Tapi ngomong-ngomong Iqbal Nevo, si Gana mah samusim 2 musim deui masih Masih bisa oke nya, lah ya. Masih oke nya. Kalau lihat dia jaga kondisinya sama main saat ini mah masih bisa pisan. Masih bisa nya. Siga Virgil van Dijk anjing mainnya teu make lompat, visinya oke gitu. Ya, reading the game-nya keren. Ya, reading the game. Terus kan commanding oge saya tanya, commanding Ya. center back oge lah gitu. Gak tahu kenapa dapat apa di Thailand aing teh nyaho, pokoknya siapa sih nu reborn we ka dia siga umur 20-an deui gitu. Nya nya nya. Tapi emang nggak ke detect waktu dia di Thailand itu beres kan 2015 tuh dia ke Thailandnya waktu liga kita dihentikan kan. Asalnya di Arema dulu beberapa match, liga berhenti dia ke Thailand. Ke Thailand. Itu nggak kedeteksi kan berarti sama orang-orang Indonesia. Jika Nya. Iqbal Nevo teh nunggu gitu. Tega expose dia tega expose. Pas 2018 balik ke Indonesia, orang-orang mikirnya sih emang geus Geus beak lah. beak. Tapi itu udah jago pisan aja si Bojan kan. Iya jago. Jadi pelajaran dari Iqbal Nevo adalah Zubairu Garbah kalau pengen alus cobaan ke Liga Thailand. Ke Thailand lah berarti nya Zubairu ya. Jeung Agus Casmir, Bruno Casmir. Bruno Casmir. Jeung Zubairu cobaan lah kata Liga Thailand. Jadi kebalik jago deh mana kan. Jago deui nya. Nya nya nya. Iya, iya. Berarti memang salah satu yang tersukses juga ya Victor Iqbal Nevo ada di Indonesia dan juga di Persib Bandung tentunya. Sukses kalau di Persib Bandung. Kalau di Secara karir individu mah juara geus. Iya. Iya. Timnas oke lah lasut, tapi enak ka Persib akan jadi lengkap dan akan jadi legenda lamun mawa juara. Oke, sama si iya. Hakim berarti nya. Benar-benar ya, ya. untuk timnas ya lagi-lagi ya. Geus lah gitu. Oh, Geus lah. Ya timnas oke kan ayeuna meureun lebih Mungkin percaya kalau- ka pemain lokal. Kalau nanti AFF segera diselenggarakan di senior bisa jadi panggil kan. ya teuing oge. Tapi dah kan itu back-backna timnas enak Iya sih, ada Hansa Muyama, ya, Fahrudin, Basna. Bas. Tapi si Dutra ge masih asup kok eta kolot. Dutra ge geus kolot. Oke sih. Ya bersaing lah. Bersaing lah ya. Itu dia Victor Iqbal Nevo. Iqbal Nevo. Setelahnya ada nama yaitu ST. Esteban Vizcarra. Esteban Vizcarra. Ini dulu sempat trial di Trial pas Persib. zaman Arcan Yuri nya misalnya. Ya Ini kan? Darko. Darko. Oh, Daniel Daniel Darko. Darko. Oh, iya, Palembang, Daniel Darko. Palembang. Tapi kenapa diambilnya sekarang? Aduh. Kunaon ya saat itu kepanggil ya. Tak asup playlist gitu. Udah. Saat itu masih Selera pelatih menurutnya balik di selera pelatih. ya meureun ya, masih terlalu muda kali Esteban saat itu kan. Esteban Vizcarra gelandang serang AM di belakang 2 striker. Esteban yang kita kenal sekarang pas di Persib kan flank ya. Nya nya nya. Kiri ya? Inverted winger lah gitu, si Garabet Pires gitu, playmaker tapi di sisi gitu. Nah masalahnya Esteban kan kesini dengan banyak cedera ya. Iya. Saya tak saat main liga wae guys. Beritanya cedera deh. Iya kumaha sih liga nacan mulai mana Sampai cedera. sekarang Robert aja sampai bilang ini Vizcarra cedera yang tahun lalu yang operasi itu belum sebenarnya pulih, jadi dia masih jadi rentan sekarang. Jadi gampang cedera gitu. Eta bawaan tinu baheula teh. Meureun, tapi kalau misalnya dia dalam kondisi terbaik ya salah satu flank papan atas Indonesia lah gitu. Berbahaya juga Berbahaya pisan. Untuk Persib Bandung kalau bisa memaksimalkan potensi Esteban kayak ini aja, kayak Bang Firman waktu 2014 aja. Ada cedera tapi bisa diakomodir biar nggak sakit gitu. Iya, iya. Ya Esteban akan jadi
komposisi yang menarik ya, si Bau di kanan, si Esteban di kiri gitu. Bisa dikatengahkan. Oke, weta well sih. Berarti titik baliknya permainannya Esteban itu pas di Semen Padang mungkin ya? Ya Semen Padang Puncaknya legend. Semen Padang ya. Puncaknya Semen ya. Padang legend pisan eta. Divingnya jago kan Esteban. Esteban tuh tahu cara menjatuhkan diri. Dribbling bolana oke. Bolana nempel. Visi permainan umpan-umpan ya kan sama positioningnya. Kadang ada momen yang krusial bolana nyamperkeun ka si eta oke gitu kan. Terus memang beungeutna kan baby face-nya Ya, dekat tingali kolot Dekat gitu tingali si kolot. Esteban mah. Itu dia. Jadi Esteban Vizcara. masalah di Indonesia di Persib Esteban Vizcara tinggal ya bagaimana dia bisa berkompromi dengan cederanya. Ya. Ya semoga teu cedera gitu. Nah, Oke. Yang kita harapkan dari Esteban mah ulah waka ngudag ka juarana we nu penting maneh Ya, bisa cager. cager 100%. kembali ke peak performance-nya ya. Ya, bisa main reguler, kontribusi untuk tim kerasa gitu. Di 70%, di 80% aja lah. Udah aman kok Esteban mah. Tapi kalau di tim nasionalnya dia gimana tuh? Cara main timnas. Can pernah main. Pernah main bahasa lawan Juventus teh we nya tadi seleksi aing mah lajo. Berjeng statusna asing kana eta mah jeung Juventus. Statusnya masih asing kene. Urang inget tah bahasa urang ngudag pemain ka Four Season. Aing ngudag tah karena kan si pemain Juve marondokna di Four Season, aing bebelan ngudag kadinya ya kan. Ngudag Arturo Vidal urang harita. Teu panggih jeung Arturo Vidal aing, panggih jeung Vizcara. Vizcara jeung Gustavo Lopez babarengan harita. Urang inget kene Gustavo Vizcara ya kan. Vizcara cik urang teh. Ternyata pemain timnas geus arena di Four Season. Terus panggil jeung Pevita Pierce oge urang. Lawan Juventus menung ngagolkeun ge Lopicic atau Anjir. anjing eta duet Menit awal teh kan. duetna Esteban di Persib awal-awal tuh zaman si Miljan Radovic eta. Esteban Lopicic. Esteban Lopicic. Ya, untuk Esteban mah didoakan semoga jag-jag waringkas lah. Mun umak jag-jag mah pasti mainnya halus geus Esteban mah. Pasti. Skill individu mah tidak diragukan. Tidak lah soal diragukan, Esteban. tidak diragukan sih eta mah. Aman. Dan sekarang berarti pemain naturalisasi terakhir yang ada di Persib Bandung yaitu nama Fabiano Beltrame. Kala si Spaso berarti pas ke Persib Spaso mah Asing. masih Masih asing kategori asing. nanya. Asing. Pas dibalik karek timnas pas dibalik karek jadi WNI Ya, nya. habis dia main di Melaka ke Bali baru. Oh, benar-benar. Karena bisa anu nanya istrinya orang Indonesia teh Leli. Oh, iya. Almarhumah. Tah aing nu aneh Spaso alasan asup timnasna teh saya lebih memilih Indonesia karena cinta daripada Kroasia daripada Serbia nya. Serbia. Montenegro. Oh, Montenegro. Antina mah saya lebih milih Indonesia daripada negarana lah gitu. Anjing asa mun aing jadi sia nya milih Montenegro. asa mau bisa bersaing oke di Montenegro bisaan gitu sih ieu nya kalimat-kalimatna teh lebih memilih Indonesia. Terus di Indonesia na gitu nya sigana si Spaso eta tidak iya deh di timnasna. Mana inget tuh Spaso di turnamen anu alus pisan gitu di timnas. Masih tekarasa ini sih, belum kan? tekarasa. Paling uji coba dan pra Piala Dunia kemarin ya. Iya, iya. Itu game-game bukan turnamen. Terus saya anu pertandingan lawan naon sih nu di Aceh nya anu lapangan Oh, iya, iya. Itu kan golnya kasih eta. Persian lah. Apang. Lapang bolokot aja. Ngagolinnya juga penalti kan. Penalti oke. Tino lapang lagi nggak salah untuk masuk lang selain turnamen iya tuh. Mun si Lili Pali kan masih ayahnya waktu Asian Games kemarin HD gitu. Ketinggali lah aya kontribusina lah. Well gitu si Lili Pali mah mau tim ngenaheun gitu. Iya. Spaso siga osas anjir. Susah bener ya. Geus ararantik eta. Sih. Terakhir si Fabiano berarti Fabiano Beltrame yang memang proses dan status naturalisasinya sempat kacau berbelit-belit sampai kita harus nunggu satu musim dia nggak main di kompetisi gitu ya. Nah ini gimana nih coach? Fabiano kayaknya waktu di Madura memang mau dinaturalisasi. Tapi kabur pindah ke Persib. Ya. Jadi sigana dipersulit gara-gara eta lah. mungkin. Jadi musim eta teu main gara-gara statusnya masih asing kan Karena sedangkan berkas-berkasnya kan di Surabaya atau Madura gitu. Dia ngurusin berkasnya di sana jadi Bandung Surabaya sering bolak-balik itu sih yang agak bikin Next time gitu nya. nah pas jadi warga negara Indonesia Liga aing ningali Fabiano ti Persibom bola ngomong ondo aya keneh nepi ka ayeuna Persibom teh ka mana eta si Fabiano Beltrame ya dan Tapi lamun ningali puncak karir atau permainan edan-edan teh pas di Persela, Persela. Persela benernya. Persela saya di Persija edan oge sih. di Persija kapten ya ketika Kapten, Bambang Pamungkasnya nggak ada ya ke Alus PBR oge. juga ya di Persela sama Persija sih. Persela sih nu paling ina mulai puncaknya. orang teh tahu ada nama back Brazil Fabiano. keren Fabiano Beltrame. Belum juga di kipernya ada almarhum Hoirul Huda ya kan. Iya di situ di Persela eta harapna tukul
Marcio Sousa. Ya kan? Nah di Persela itu si Fabiano salah satu legend lah, kadangnya lah singkaran kita di Lamongan. Bekna Tommy Rifka anjing. Robinho. Tommy Rifka. Nah, sekarang datang ke Bandung, posisinya Fabiano dengan usia saberanya 38 aja. 38. Aing asa 35 genep keneh gitu sarojek Iqbal Nevo. Dia datang di 37. Datang ke Ya sini. datang ke Persib teh pasti 7. Jadi tahun harap 38 gitu. Wow, belum lagi saingannya ada Iqbal Nevo dan Ada juga Nick. Nick Kuipers. Ya, tapi nggak apa-apa kan, maksudnya kalau labelnya Indonesia mah ya dibanding back kelas 2 saya tahu masih reg-reg kudu namanya gitu. Ya. Dan kita juga kan penasaran belum pernah ngelihat Fabiano di liga resmi yang main full gitu. Selama aja kan main kan beberapa menit menurutnya paling. Ya di Liga Ayeuna Macan karek full jadi pisan. pengganti. Kita ngesan langsung. Macan full pisan. Ya kalau dari atribut mah cukup lengkap lah ya, back yang kokoh, commanding oge, Produktif. Produktif kapten juga dan ya. produktif. Dia bisa ngegolin lewat penalti sama tendangan bebas. Dia sering banget golin ke gawang Persib. Iya, Ya. pas di Madura ge 2 kalinya. Jadi Persib tuh punya apa ya? Punya kayaknya kutukan kalau ngelawan Fabiano tuh. Si Fabiano ngagolkeun wae gitu. Jadi Persib tuh terakhir menang lawan tim yang ada Fabianonya. Itu 2013 yang Sergio ngegolin dari jauh lawan Persija. Iya. Setelah itu putaran kedua Fabiano lawan Persib 1-1 yang di Maguwo Harjo yang ada Menpora Salah nyanyi Indonesia Raya. Oh iya, benar. 2014 lawan Persija seri itu dua-duanya. 2015 Fabiano ke Arema. Terus akhirnya Persib main final Inter Island Cup yang tertunda setahun. Oh iya benar. Fabiano ngagolkeun Persibna eleh. Persib eleh. Terus aya ulang tahun Arema di Kanjuruhan. 2015 oke Fabiano ngagolkeun Persib eleh. Setelah itu Fabiano ke Madura 2016. 2 kali bertemu dua Tiga. Oh, 3. 2016 TSC kan? TSC. Liga 1 2007, Liga 1 2017, Liga 1 2018. Itu Persib gak pernah menang lawan Madura. Gak pernah menang lawan Madura dan Fabiano sempat ngegolin beberapa kali kan? Iya. Iya. Bahkan ada yang satu pertandingan 2 gol itu Iya, yang 2 gol teh anu tendangan tendangan bebas bebas. jeung penalti. Jadi mun Persib jigana heseng ngelehkeun Fabiano beuli we. Meskipun naturalisasi dan beres beuli heula we. Benar. Daripada aing suwe cenah panggil jeung Fabiano eleh deui. Keren sih pemikiran Persib. Jadi kalau untuk Fabiano ya semoga bisa dapet momen main sih. Ya. Ya karena ya dengan usia kayak gini dan kondisi saingannya juga lumayan ini ada si Iqbal Nevo sama Kuipers. Ya Fabiano harus ketika dapat momen main harus dimanfaatkan dengan sangat baik gitu. Ya. Tapi mungkin gak sih kalau pakai 3 back itu 3-3 bisa main loh. Mungkin. Emang udah sering dicoba beberapa kali Di kan? season 2020 sering pakai itu formasi 3 back eta nya. 3 back. Nah, Dicoba. Berarti kan luwe edan deui tah tiluanana. Ya, tapi lamun eta tilu back main ya, back upnar dari Pu, Bro. Ya. Karena nggak ada stopper Enggak ada stopper cadangan. Lokal pun nggak ada. Saha sok. Sekarang kalau game internal gitu, hand yang dipaksa jadi stopper. Parjo. Ya, Supardi. Pardi atau hand atau Supardi mungkin ya hand. sekarang Kakang Rudianto Tah, ya. eta. Berarti si Persib kudu meuli ieu deui bring back saha nu budak ieu teh Sepuluh Maulana. Maulana. Absor mal. Betul ya we itu Indra Mustafa deui. Ya. Jadi untuk Fabiano sih semoga dapat rezekinya ya karena sigan sarua jeung Teja gitu sigan nu can manggih momentum we gitu. Iya ya. Udah dibeli Liga proses awal. naturalisasinya belum rampung pertama. Proses naturalisasi sudah rampung, Liga Liga eueuh. Mun kieu terus sampai 3 tahun kan kita usiana geus 40 hiji. 40 bener ya. Jadi semoga secepat-cepatnya Liga ada dan Fabiano bisa main. Ya. Hayang apal sih. Ya Maksudnya sih. gimana sekarang Fabiano kondisi terkininya kalau main di Liga gitu. Orang hayang apal eta sih. Apalagi udah 2 musim stop kan berarti dia nggak main di level kompetitif. Nah, itu. Ya. Bener ya Fabiano tuh bosen apa foto-foto hungkul jeung sponsor kan? Jadi ambasador. Jadi ambasador we berarti. Gitu Ya. untuk Fabiano itu Ya, sih. itu dia. Fabiano semoga ya momentumnya siga sekarang ya. Iya, kalau Di istilah nama ya sisa-sisa karirnya bisa ngasih kontribusi yang bagus buat Persib. Ya alhamdulillah bonusnya bisa jadi juara gitu. Nah, Amin. itu dia. Ya catatannya juga manis lah gitu. nah intinya kalau naturalisasi ini berarti kalau untuk timnas mah teu di pikiran ting berarti ya.
Ya. Karena dari nama-nama yang tadi kita sebut aja untuk timnasnya emang nggak ada. Hampir nggak ada ya. Hampir jarang yang berkontribusi iya, gitu. Jarang. Justru Ya lo kok akhirnya- 2010 paling. Akhirnya orang boga pertanyaan ki, ari naturalisasi kepentingan saya sih jang timnas atau jang klub? Nah, itu Iya iya iya. belum lagi- tapi setelah Eloko mungkin sekarang Lili Pali oke lah. Lili Pali oke. Lili Lili Pali, oke, terus Lili juga Mark Locke yang terbaru. Terbaru sih Dutra sama Mark Klok ya. Iya. Ya, Dutra masih can bisa ketinggal di kontribusi jang timnas. Ngeskolot oke, Ya, tak? Ngeskolot oke kan Oke. seumuran Fabiano ya. Ya, Klok oke. Masih proses ke? Klok ya? Klok udah resmi beres. WNI. Tapi kan can aya agenda pertandingan timnas senior kan? Iya iya. Jadi teuing tah naturalisasi untuk kepentingan klub we meureun eta mah. Nya. Beto palingnya. Oh iya Beto juga ya. Yang ngeskolot oke. Iya, Iya. Ya, geus beak oge sih sebenarnya lamun untuk level timnas di ajang Asia malah Iya. gitu. Aya naturalisasi Mamadou teh baheula. Udak Sleman nya teh ki. Gimana? Eta ge aya di Kan udah loban Loba sih, ya. pemain dari Afrika Sakite Doi yang apa? Gai juniornya. Gai Junior. Gai Oh, iya. junior oke kan naturalisasi tapi Lebih yang dari saha, 30 pemain sudah dinaturalisasi. Ah, Itu update-na ya. bisa jadi apa sebuah tim nasional tapi belum ada kiper ya. Hah? Oh belum ada kiper ya ya. Tuh. can aya nya. Mungkin Yoo Jae-hoon tapi udah keburu jadi asisten timnas sekarang. Nya udah mulai kontribusi ke timnas oge. Ya, ya jadi kan? Tuh. kontribusinya jadi asisten tapi Jadi asisten. Benar-benar dari data aja di Boboto bisa searching lah nya. Berarti total sekarang sudah lebih dari 30 orang yang dinaturalisasi. Iya, itu bisa apa? Ada di semua posisi loh. Ya ya ya. 30 leuwih, Bro. Back kiri Diego. Diego Michels. Eta ge geus melempem nya saya eta ge. Melempem. Ya Ya, kan karir- center back karirnya banyak, juga. back kanan juga ada kan. Kevin Kwan. Untuk teman Indonesia aja. Maksudnya Indonesia tadi naturalisasi. Lain, bro. Emang banget bule. Emang banget bule. Greg sih lebar mah Gregnya. Ah iya, Greg disayangkan lah ya. Greg kan uji coba hungkulnya lawan Fulham teh baheula. Ya gitu. Ya kan Nah, akhirnya itu akhirnya banyak main di eksebisi. iya laga-laga eksebisi atau yang bukan turnamen apa pertandingan resmi dari FIFA gitu. Ya. Mun orang menilainya jadi tinggal iya paling ya Eloko sama Lili Pali yang pernah bagus banget di timnas mah gitu. Nu katinggali lah, Katinggali ya. aya kontribusi lah gitu. Sisanya ya belum ya rata-rata air. Tony Kusel kalau mau. Van Bukering apalagi ya. Aduh. Tony Kusel kemana aja jelema eta. Berarti dengan demikian yang kita bahas dari pemain naturalisasi walaupun secara khusus ada di Persib sebenarnya harusnya juga berguna buat tim nasional lah ya. Iya Tapi lah. sampai Iyalah kepentingan naturalisasi sama tim Iya. nasional lah. Emang Iya. sampai emang down. sampai sekarang belum menemukan itu dan katanya mau ditambah lagi nih gitu. Itu gimana? Jangan naon, cek urang mah nya, cek urang. Naonan sih. Kalau ini Ezra Walian itu akhirnya bisa jadi main di timnas Indonesia atau enggak sih? Ente nya. Percuma tuh. Cuma Biasanya pada mending di Ajax itu kan geus jago ya. Ya gitulah gitu doang. Ayeuna geus mulai muncul deui tah di timnas junior. Saha. Ya sama model Oh. Elkan Bagot. Ya. Ya kan terus siapa Jack Brown. Jack Brown. Ini kan bibit-bibit nih. Ayo cek urang mah geus lah ulah sina main di Indonesia. Ya, di Liga luar. Eropa Di lah luar ya. we-nya. Walaupun ngambil warga negara Indonesia tapi Ya. mainnya tetap di luar we. Ya berarti kan si Jack Brown sekarang umurnya udah mau masuk ke 20-an dan sudah harus menentukan warga negara mana kan yang akan dia pilih di level senior. Tapi kayaknya mereka mah cuma pengen main di Piala Dunia deh. Sigana mah ngudak eta sih. Ya teuing. Sigana mah gitu. Tapi mudah-mudahan nasionalismenya Ya terjaga mudah-mudahan lah. sih karena ya kalau di Liga Eropa kan gitu. Walaupun dia sudah di level junior dia sudah bisa udah pernah main di timnas, pada saat senior dia milih warga negara di negara yang baru, dia bisa main di timnas negara yang baru kan? Iya. Siga gitu. Jadi juniornya misalkan main di timnas Indonesia tah si Elkan Bagot jeung Jack Brown. Ya. Tapi misalkan karirna mentereng tanya. Ke negara bapana gitu. Kan Emang menang itu? Bisa. Di luar kan gitu. Di orang entah tuh bisa. Bisa. Lamun main di level junior terus seniorna main di eta bisa. Oh bisa. Bisa sana bisa. Tapi si Elkan Bagot eta awakna halus sih. Mun teu salahnya. Kan ulah ke Indonesia we, please. Heeh, mun teu salah mun di luar mah mun teu salah siga kitu. Jadi juniorna main di timnas mana, tapi pas seniorna milih timnas nu eta teu salah mah bisa sih. Jadi kalau dibandingin sama Singapura, naturalisasi di Indonesia bisa dibilang gagal aja. 30 jelema leuwih ieu. Ya lebih dari 30 jelema. AFF aja enggak bisa AFF belum bisa apapun. menjuarakan. Tanpa trofi apapun. Tanpa trofi benar. Tanpa trofi. Berarti masih mending pemain SEA Games waktu 91 ya? Ya eta mah nyepu gula eta trofi 89 sampai 91 mah. Robi Darus eta dua medali eta. Ya berarti kan sebenarnya mah geus lah timnas ulah naturalisasi deui lah. Ya mending ambil Rick Sayati we anjir. Di Darwis tah. Klub kebanggaan aing. Ya itulah cerita kita di Simawang Podcast episode ke-31 benar ya? Betul Benar ya. aing bener tah. Ayeuna teu nanya
Urang nyaho na episode 3 hiji. Dan jangan lupa kita punya Oh, hadiah, iya dong. ada giveaway ini persembahan dari Cuanki Bandung Mamih. Cuanki kecil leutik teuing ya. Cuan kue. Bener. Cuanki Bandung Mami ya benar. Ini juaranya Cuanki instan, ada 2 varian rasa yang bisa kamu cobain di sini ya, Cuanki Bandung Mamih bumbu ori dan bumbu iga. Tuh. Igana iga mawarni lain. Ngora. Iga Mas Hardi. Para suara. Anak masa kini iga Mas Ardi. Aing mah anak baheula igana iga mawarni. Ini dalam satu paket Cuanki Bandung punya komposisi 2 cuanki kering, 2 batagor, 1 bakso daging, sukro, mie bumbu, saus sambal dan iga asli. Lengkap bro. Tinggal cengek nage. Ya. Mengpengker hujan bro. Tah tinyu heula tinyu. Bener. Jangan lupa pokoknya follow IG-nya @Cuanki Bandung Mamih. Nah, ya, Ini ini di giveaway. giveaway kita kasih Cek di giveaway kan. kasih pertanyaan ya. Berapa pemenang? Berapa siki? 10 menang. 10 paket cuan 10. kita, jang 10 orang. Oke. 10 jutaan. Oke bro, orang hayang kayak gitu mah. Iya benar. Ada 10 paket dari Cuanki Mamih ya. Oke. Cuan Ini- Mami dan juga ada hadiah tambahan lah kayak orang kokoreh deui sugan voucher. Nah, ya. Sih ya kayak. Sementara 10 jelema menang hadiahnya. Ya. 10 we 10. Jawab dulu. Kemarin 15 geus nya. Kemarin 15 ya. 15 geus tah. Sekarang 10. 10 Nanti deh, minggu depan yang mau support lagi, mangga. Sok, naon Yang mau ngasih hadiah buat giveaway kasih aja ntar kita bagiin lagi ke Bobotoh. Ya, ini caranya kamu tinggal jawab pertanyaan siapakah pemain naturalisasi terlama yang ada di Persib Bandung. Gampang. Sekali lagi pemain naturalisasi siapa pemain naturalisasi terlama yang ada di Persib Bandung. Ya. Lamun tak apa jawabanana bisa di rewind. Nah, ya. Rewind we. Gampang pokoknya mah ya. Jangan lupa kamu jawab via Instagram Stories ya atau Via di apa komen aja lah di YouTube Via boleh. namanya. Bebas lah bebas. Bebas ya, pokoknya mau komen di bawah atau kolom di komentar. Instagram Stories lagi ngedengerin kita di Spotify atau di screenshotnya di Screenshot tag langsung we. Jawabanna sih ieu gitu nya. di tag @simamaungkom Cuanki Bandung Mamih. Tah. Itu dia. Follow si Instagram ieu, follow Instagram ieu oge opatan ya. Tentu kudu ketang. Jawabnya bebaskeun. Jawab pokoknya. Aing bisa swipe up. Can bisa swipe up. Aduh. Mana Alkarin aja. Siapa tuh minggu harap bahas naon bro? Bahas naonnya? Apa ya? Tah di kolom komen coba. Kolom komen. Coba sekalian kita lah, cek usulan. ombak lah. Bahas naonnya? Urang teh geus ngumpulkeun sabenerna mah. Ieu mah aya bahan we. Kamu tahu pengen kita minggu depan ngebahas apa? Coba tolong di komen nanti. Coba lah sekalian Yang nanya. oke bisa kita Iya, wujudkan. iya, iya. Ya semoga isuk pageto cuaca mendukung jadi orang bisa riding ke Sukabumi Oke deh. menuju rumah Pasamai. Doakeun we meh lancar, janjianna ge lancar, biar sehat-sehat semua. Nah, Sip. ini mah Cuanki lah, Bro. Oh, Bro, yang nggak sajam ya, nggak sajam. Oh, ya. mantap saja. ya. Yang lah yuk, urang penasaran bro, ieu cuan kina bro. Aing ninyuh lah tah aya cengek naon kita. Pamit lah tuh bro. Ya. Oh iya bener. Pamit lah ya. Terima kasih. Jangan lupa dengarkan di Spotify, di Svara, di Apple Podcast ya Si Mamaung Podcast ini. Terus juga kamu bisa tonton lengkap videonya di YouTube channel Si Mamaung TV. Oke, hatur nuhun. Box to Box Media Network, nuhun bobotoh. Dadah. Assalamualaikum. Hidup Persib.